Ifanya secara langsung yang menghubungi saya untuk bermain di film Angkara Murka ini. Waktu dulu tuh belum dikasih tahu gitu judul Angkara Murka, genre seperti apa, hanya diinfokan bahwa ini karakternya cocok untuk Hanun mainkan gitu. Dan ketika saya mendapatkan info pesan itu dari Mas Iva, itu sebuah kehormatan justru buat saya, karena memang saya sudah menanti untuk bekerja sama dengan Mas Iva dengan Forka Film. Jadi ketika kesempatan itu ada, ya apapun yang ditawarkan ke saya akan saya maksimalkan. Ini kan bisa dibilang lokasinya juga cukup berbahaya ya, ekstrim ya gitu. Ada nggak sih kekhawatiran mungkin yang dirasakan pada saat melihat lokasinya? Aduh gitu. Nah, justru tuh jadi karena memang sebelum syuting kan kita sangat awam ya terhadap lokasinya seperti apa. Cuman memang Mas Iva itu sebagai produser tuh saya bisa bilangnya tuh apa ya, bikin semua orang tuh jadi nyaman jadinya gitu. Jadi saya tuh nggak dikagetkan dengan setnya karena sudah dikasih tahu bahwa setnya tuh akan ekstrim ya, akan ini ya, akan itu ya gitu. Jadi ketika dihadapkan sama set yang seperti itu, jadi kayak kita udah siap aja gitu. Justru itu yang membuat subconsciously gitu, membuat karakternya Ambar tuh semakin jadi lagi. Proses syutingnya sendiri berapa lama? Hampir sebulan sih, hampir sebulan syutingnya. Ada keikutsertaan penduduk lokal masih di sana, Pak? Ada larangan untuk penduduk lokal di dalam setnya waktu itu sih emang semuanya 100% talent aktor semuanya. Jadi penduduk lokal tuh ada cuman bagian untuk belajar bagaimana cara bukan motong apa sih namanya, ngancurin batu, lebih kayak gitu-gitunya aja. Lebih kepada itu kan sebenarnya tambang pasir kan, jadi untuk ngancurin batu menjadi pasir tuh kayak gimana sih di ayam dan segala macam, lebih kepada itunya. Tapi kalau untuk syutingnya nggak ada untuk lakunya. Hanun ada peran berat nggak sih masuk acting di saat sana? Yang berat apa gitu, ada adegan apa gitu? Jadi ketika nggak tahu ya, jadi ketika saya menjalankannya tuh rasanya tuh nggak ada apa-apa gitu, tapi after taste-nya itu loh yang rasa waktu itu tuh syuting jagoan juga ya, bisa kayak gitu maksudnya. Emang setnya tuh emang jujur emang nggak mudah gitu, tapi ya udah saya nikmatin prosesnya, setiap prosesnya saya nikmatin gitu. Mbak, setiap pemeran pasti punya hal yang melekat dengan perannya tersebut. Iya. Pernah nggak sih kayak mungkin mengalami yang sedang berperan itu dan kebawa sampai di rumah gitu yang sulit melepaskan gitu? Iya dulu sih ya pastinya gitu, tapi udah makin kesini sih alhamdulillah udah belajar untuk cara melepas, tidak bahwa apa yang terjadi di set ya bisa gitu ketika udah selesai. Caranya mungkin Mbak, kalau metode Mbak Rianu untuk ngilangin apa ya, nggak ada metode khususnya sih, cuman emang by the time aja, memang seiring berjalannya waktu itu akan dengan sendirinya tahu bahwa ini udah waktunya selesai gitu. tapi pernah ada yang berat gitu waktu itu? Oh iya, dulu waktu masih awal saya belum ngerti caranya gimana, itu sempet ada karakter yang nempel agak lama gitu, jadi buat saya juga agak kesulitan untuk melepasinnya. Jadi dari situ saya mulai belajar untuk membedakan mana yang realita dan juga gitu. Mbak, belasan ya mungkin berkarir di dunia seni kan? Iya. Oke. Bertahun-tahun menjalani peran di sebagai seniman. Mungkin pernah nggak sih mengalami titik terendah dalamnya kayak, aduh gue mau mundur aja deh nih dari dunia ini gitu, maksudnya dari dunia seni peran ini? Alhamdulillah sih enggak ya gitu, karena seni peran itu adalah sesuatu yang sangat buat saya itu sangat menarik gitu, karena bisa mempelajari beberapa karakter yang realis tapi tricky gitu. Jadi sesuatu hal yang memang nggak bisa bohong gitu. Dan buat saya belum menemukan dan jangan sampai menemukan bahwa saya ada di titik menyerah gitu terhadap saya peran itu sendiri. Tapi pernah merasa jenuh? Enggak, untungnya enggak. Oke, mungkin pernah nggak sih mengalami hal-hal yang peran apa mungkin yang belum pernah yang sebenarnya Mbak Rahinun mau perankan tapi belum? Semua peran tuh sebenarnya saya pengen nyoba gitu. Cuman kalau misalkan ditanya secara spesifik, mungkin genrenya aja yang saya pengen coba itu adalah komedi.
Tapi punya target sendiri nggak, misalnya dalam 1 tahun memerankan berapa film atau? Kalau target sih ya ada dan tidak ada gitu, cuma kalau lebih kepada bukan kuantitas berapa filmnya gitu ya, tapi seberapa jauh saya bisa mendorong diri saya untuk bisa memerankan sebuah karakter yang memang melekat buat pada audiensnya. Mbak, tadi kena komedi, kenapa kamu memilih komedi? Ya karena memang komedi itu justru sesuatu seni peran yang buat saya paling sulit untuk dilakukan. Pernah mengalami riset, menjalani risetnya mungkin? Belum pernah. Makanya saya pengen banget saya main komedi. Pertama karena ini pertama kalinya Forka Films mengeluarkan genre horor. Kedua karena dunia pertambangan yang mungkin belum pernah ataupun sedikit sekali untuk diangkat ke film di Indonesia. Ketiga karena karakternya ini satu perempuan dikelilingi oleh laki-laki, bagaimana dia cara menerjang beratnya hidupnya di dunia ini. Seorang perempuan ini. Terakhir dari saya Mbak, mungkin nilai moral apa yang mungkin akan disampaikan dalam film ini? Menurut saya sih kalau film itu kan sangat penilaiannya subjektif ya, jadi tergantung yang nonton mau mengambil nilai moralnya dari sisi mana gitu. Tapi sebagai pekerja seni, saya hanya bisa mendeliver seni peran yang baik aja gitu, terhadap filmnya. Nilai moral dan segala macam itu tergantung yang nonton aja gitu.